Ada satu fase dalam hidup yang seringkali bikin orang menyesal seumur hidup. Ketika dia sadar, orang yang dulu dia abaikan, orang yang dulu dia sakiti, ternyata sudah berubah menjadi sosok yang tak lagi bisa dia sentuh. Itulah kamu, Bre. Dulu mungkin kamu dianggap lemah, gampang diatur, selalu ada tanpa diminta dan terus memberi meski tak pernah dihargai. Tapi sekarang, kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu tumbuh dari luka, kamu belajar dari pengkhianatan, kamu ditempa oleh rasa sakit yang dulu hampir menghancurkanmu. Dan semua itu membuatmu jadi pribadi baru. Lebih kuat, lebih berharga, lebih bijak, bahkan jauh lebih berkelas. Dan yang paling pahit buat dia, sekarang dia sadar apapun yang dia lakukan dia nggak akan pernah bisa memilikimu lagi. Ingat, Bre, hidup itu selalu memberi pelajaran. Dulu kamu bisa saja jadi orang yang terus mengalah, yang terus menunggu, yang terus berharap. Tapi ketika kamu sadar siapa dirimu sebenarnya, kamu berhenti jadi korban. Kamu mulai bangkit, berdiri tegak, dan memegang kendali atas hidupmu sendiri. Dan disitulah dia mulai ketakutan. Kenapa? Karena dia kehilangan orang yang dulu selalu ada untuknya. Sekarang, diammu jadi senjata, ketidakpedulianmu jadi pelajaran, dan langkahmu ke depan jadi tamparan keras untuk ego yang pernah meremehkanmu. Dia mungkin mencoba datang lagi, mungkin ingin memperbaiki, mungkin berusaha menunjukkan penyesalan, tapi sayangnya pintu itu sudah tertutup. Kamu bukan lagi orang yang sama, dan kamu nggak akan pernah kembali ke masa di mana kamu disakiti. Bre, ini yang harus lo pahami. Harga dirimu jauh lebih tinggi daripada sekadar memaafkan orang yang dulu nggak pernah menghargaimu. Dan semakin kamu melangkah tanpa menoleh, semakin besar penyesalan yang dia rasakan. Itu bukan lagi tanggung jawabmu. Itu adalah karma yang dia ciptakan sendiri. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan poin-poin pentingnya, gua mau ingetin lo. Kalau lo relate sama cerita ini, pastikan lo stay sampai akhir. Karena gua bakal bongkar bagaimana perubahan lo adalah hukuman paling berat buat dia. Dan jangan lupa, support channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, biar kita bisa terus sama-sama belajar tentang harga diri, ketulusan, dan kekuatan untuk bangkit dari rasa sakit. Poin 1. Luka yang membentuk dirimu menjadi sosok baru, Bre. Lo tahu nggak? Luka itu ibarat api. Bisa membakar habis hidup lo, atau bisa juga menempa lo jadi baja. Dulu, luka yang dia kasih ke lo mungkin bikin lo jatuh, bikin lo hancur, bikin lo ngerasa nggak ada harganya. Malam-malam panjang penuh air mata, hari-hari kosong penuh penantian, bahkan detik-detik di mana lo berharap dia sadar. Semua itu jadi bagian kelam dalam perjalanan lo. Tapi justru di sanalah lo ditempa. Lo belajar bahwa ketulusan nggak selalu dibalas dengan ketulusan. Lo belajar bahwa nggak semua orang yang lo sayang bakal menjaga hati lo. Dari rasa sakit itulah, lo akhirnya ngerti arti pentingnya harga diri. Kamu yang dulu gampang memaafkan, sekarang lebih berhati-hati. Kamu yang dulu rela mengorbankan segalanya demi dia, sekarang lebih memilih dirimu sendiri. Dan itulah perubahan yang bikin dia shock. Karena dia nggak lagi ketemu sosok yang bisa dia kontrol sesuka hati. Bayangin, Bre, dulu kamu bisa aja menunggu dia pulang, menunggu dia sadar, menunggu dia berhenti menyakiti. Tapi sekarang, kamu justru melangkah lebih cepat darinya. Dan langkah itu bukan langkah main-main, tapi langkah penuh kesadaran bahwa kamu nggak boleh lagi jatuh ke lubang yang sama. Luka itu memang menyakitkan, tapi tanpa sadar luka itu juga membangun lo. Lo jadi punya dinding pelindung, lo punya prinsip baru, lo ngerti batasan, lo ngerti kapan harus bilang cukup, dan setiap luka yang dulu lo tanggung, sekarang jadi alasan kenapa lo lebih kuat. Dan apa yang dia lihat sekarang? Dia melihat sosok yang nggak lagi bisa dia kenali. Kamu bukan lagi orang yang mudah dibohongi. Kamu bukan lagi orang yang terus-terusan percaya meski disakiti. Kamu bukan lagi orang yang gampang luluh hanya karena janji manis. Dia kehilangan versi lama dari dirimu. Dan sayangnya, versi itu nggak akan pernah kembali. Jadi poin pertama ini jelas, Bre. Luka yang dulu hampir menghancurkan lo, ternyata justru jadi alasan lo jadi lebih kuat.
Dan kekuatan itu adalah hal yang nggak akan pernah bisa dia sentuh lagi. Poin 2. Kehilangan kontrol saat dia tak lagi bisa mengaturmu dulu, bre. Dia mungkin ngerasa lo gampang banget ditaklukkan. Dengan sedikit rayuan, sedikit janji manis, atau bahkan dengan drama yang dia buat, lo langsung luluh. Dia punya kendali penuh atas emosi lo. Seakan-akan hidup lo bergantung sama kehadiran dia. Tapi sekarang, semua itu berubah. Lo bukan lagi sosok yang gampang dikendalikan. Lo bukan lagi orang yang siap menunggu hanya demi sisa perhatian darinya. Dan inilah hal yang bikin dia paling takut, kehilangan kontrol atas dirimu. Coba lo bayangin, ketika seseorang terbiasa ngeliat lo selalu ada, selalu nurut, selalu nerima, mereka bakal kaget setengah mati saat lo mulai bilang cukup. Itu kayak narik karpet dari bawah kaki mereka. Mereka kehilangan keseimbangan. Dan itu yang sekarang dia rasakan. Dia kaget kenapa sekarang chatnya nggak lo balas lagi. Dia bingung kenapa sekarang lo nggak peduli meski dia bikin drama. Dia shock kenapa lo nggak lagi punya reaksi yang sama kayak dulu. Karena lo udah tahu, reaksi itu cuma bikin dia merasa berkuasa atas lo. Bre, kehilangan kontrol ini jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kehilangan cinta. Karena ketika dia nggak bisa lagi mengendalikan lo, dia sadar, posisi lo bukan lagi di bawah, tapi udah jauh di atas. Dan itu bikin dia merasa kecil. Ingat, seseorang yang terbiasa punya kuasa atas kita akan merasa dunia runtuh ketika kuasa itu hilang. Dan sekarang, dia udah nggak punya apapun buat narik lo kembali. Bukan karena lo nggak cinta, tapi karena lo udah paham, cinta tanpa harga diri cuma akan bikin lo terus disakiti. Dan inilah bagian terbaiknya. Setiap kali dia coba balik, lo nggak lagi goyah. Itu tanda bahwa lo udah bener-bener bebas dari kendalinya. Lo nggak lagi jadi boneka dari perasaan orang lain, tapi lo udah jadi pemegang kendali hidup lo sendiri. Jadi poin kedua ini jelas banget, bre. Dia kehilangan kuasa, kehilangan kendali, kehilangan caranya buat ngikat lo lagi. Dan itulah yang bikin dia semakin menyesal karena dia sadar lo udah nggak bisa dimiliki dengan cara lama yang pernah dia pakai. Poin 3. Penyesalan yang semakin dalam saat melihatmu berubah. Ada satu hal yang paling bikin dia sakit kepala sekarang, bre. Lo udah berubah. Bukan cuma berubah secara sikap, tapi juga secara kualitas diri. Dulu, lo yang selalu ada buat dia, sekarang lo sibuk dengan hidup lo sendiri. Dulu, lo yang rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dia, sekarang lo fokus pada kebahagiaan lo sendiri. Dan tahu nggak, bre? Penyesalan terbesar seseorang itu muncul bukan pada saat kehilangan, tapi ketika dia sadar apa yang hilang sudah tumbuh jadi sesuatu yang lebih baik tanpa dirinya. Lo sekarang lebih kuat, lebih bijak, lebih dewasa. Lo nggak lagi gampang ditipu sama janji-janji manis. Lo nggak lagi gampang goyah hanya karena rayuan. Lo udah ngerti arti kata harga diri dan ketulusan. Dan itu yang bikin dia semakin menyesal. Bayangin aja, bre, setiap kali dia lihat perkembangan lo, entah dari kehidupan lo yang makin stabil, cara lo bawa diri, atau bahkan cara lo bahagia tanpa dia, itu kayak tamparan keras yang bilang, lihat, ini orang yang dulu lo abaikan, sekarang jauh lebih berharga tanpa lo. Dan jangan salah, penyesalan kayak gini tuh sifatnya terus menempel. Dia bisa coba pura-pura bahagia dengan orang lain, bisa coba nutupin dengan senyuman palsu, tapi dalam hati kecilnya, dia tahu, gak ada yang bisa ngegantiin posisi lo. Karena lo adalah cerminan ketulusan yang dulu dia sia-siakan. Bre, manusia sering telat sadar. Ketika punya, disepelekan. Ketika hilang, baru dicari. Dan ketika lo sudah tumbuh jadi lebih baik, disitulah penyesalan mereka mencapai puncaknya. Dia nggak cuma kehilangan lo, dia kehilangan kesempatan terbesar dalam hidupnya. Jadi poin ketiga ini jelas banget, bre. Penyesalan terdalam muncul saat lo berubah jadi versi terbaik lo, tanpa dia di sisi lo. Dan penyesalan itu akan terus menghantui dia, bahkan ketika lo sudah benar-benar melangkah jauh ke depan. Poin 4. Ketika kamu menjadi sosok yang tak bisa lagi. Dia sentuh, bre. Ada satu hal yang bikin seseorang semakin menyesal setelah kehilangan lo. Kenyataan bahwa lo udah bukan lagi miliknya, bahkan dia udah nggak punya akses ke hidup lo seperti dulu.
Dulu dia bisa seenaknya masuk keluar hidup lo, dulu dia bisa minta perhatian lo kapanpun dia mau, bisa ambil tenaga lo, waktu lo, bahkan kasih sayang lo tanpa henti. Tapi sekarang, semua itu udah gak berlaku lagi. Lo udah pasang tembok yang tinggi. Lo udah sadar kalau harga diri itu lebih mahal dari sekadar mempertahankan orang yang gak tahu cara menghargai. Dan tembok itu, bre, gak bisa ditembus sama sekali oleh dia. Lo sekarang berdiri tegak sebagai sosok yang lebih dewasa, lebih kuat, dan yang paling penting, lebih sayang sama diri sendiri. Dia bisa coba ngemis, bisa coba bilang aku rindu, bisa coba bawa nostalgia lama buat ngulang kisah yang dulu. Tapi percuma, lo udah bukan orang yang sama. Lo gak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Dan disitulah sakitnya, bre. Karena dulu dia ngerasa lo gampang banget ditaklukkan dengan kata-kata manis. Tapi sekarang, kata-kata manisnya udah gak ada harganya. Lo udah punya standar baru, lo udah ngerti bahwa mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada mempertahankan orang yang cuma bisa nyakitin. Setiap kali dia lihat lo, entah langsung atau dari jauh, dia sadar. Sekarang dia jauh dari jangkauanku, aku gak bisa lagi memiliki dia. Dan rasa gak bisa memiliki itu, bre, lebih nyakitin daripada sekadar kehilangan. Karena kehilangan masih ada kemungkinan buat nemuin lagi. Tapi ketika lo udah tegas sama diri lo udah kasih garis batas yang jelas, saat itu dia sadar, ini final, ini titik akhir, gak ada lagi jalan untuk kembali. Jadi poin keempat ini, bre, jelas banget. Lo sekarang udah jadi sosok yang gak bisa lagi disentuh. Lo punya kontrol penuh atas hidup lo sendiri. Lo udah gak kasih ruang untuk orang yang pernah menyia-nyiakan lo. Dan inilah yang bikin dia menyesal seumur hidupnya. Poin 5. Dia menyadari bahwa kamu sekarang lebih bahagia. Tanpa dirinya, bre, sakit terbesar buat seseorang yang pernah menyia-nyiakan lo adalah ketika dia lihat lo bisa bahagia tanpa dirinya. Dulu, dia mungkin yakin lo gak akan bisa hidup tanpanya. Dia pikir lo bakal hancur, jatuh, atau gak punya arah. Tapi faktanya, justru lo berkembang lebih baik. Lo lebih sehat, lebih tenang, dan lebih fokus ke tujuan lo sendiri. Dan rasa sakit itu datang karena dia sadar, ternyata dia bukan pusat kebahagiaan lo. Kebahagiaan lo sekarang murni datang dari diri lo sendiri. Poin 6. Dia menyesal. Tidak pernah menghargai ketulusanmu. Lo udah kasih ketulusan yang jarang banget ditemuin di dunia ini. Tapi dia lebih milih buat nyanyain. Sekarang, dia lihat sendiri, gak ada lagi orang kayak lo. Orang baru yang dia cari gak akan pernah bisa nyamain cara lo mencintai dengan tulus. Dan disinilah penyesalan itu makin dalam. Karena ketulusan itu cuma sekali datang, dan begitu dilepas gak akan pernah ada duanya. Poin 7. Dia mulai mengingat semua hal kecil tentangmu. Penyesalan itu biasanya datang lewat hal-hal kecil. Dia mungkin ingat cara lo ketawa, cara lo marah, cara lo nemenin dia di saat dia jatuh. Dulu hal kecil itu dia anggap biasa aja. Tapi sekarang, hal kecil itulah yang bikin dia gak bisa tidur. Karena dia sadar, semua itu gak akan pernah balik lagi. Poin 8, dia berpura-pura kuat di depan orang. Tapi rapuh di dalam, bre. Orang yang menyesal jarang banget mau nunjukin kelemahannya. Di depan orang lain dia bisa aja kelihatan bahagia, sibuk, penuh senyum. Tapi di dalam hati, dia rapuh. Malam-malamnya penuh gelisah, kepalanya dipenuhi pikiran tentang lo, dan jiwanya selalu nyesel kenapa dulu gak pernah ngehargain lo. Poin 9, dia ingin kembali, tapi tidak punya keberanian. Ada kalanya dia pengen banget balik, ngetik pesan buat lo, atau nyoba ngajak ngobrol lagi. Tapi rasa malu, rasa bersalah, dan ketakutan ditolak bikin dia mundur lagi. Itu kayak siksaan batin, bre. Karena dia sadar pintu yang dulu terbuka lebar sekarang udah tertutup rapat. Poin 10, penyesalan. Itu jadi beban yang menghantuinya seumur hidup. Penyesalan itu nggak ada obatnya. Semakin dia coba lari, semakin kuat bayangan yang ngejar. Dan setiap kali dia lihat lo semakin maju, semakin sukses, semakin bahagia tanpa dia, rasa sesaknya makin nggak terbendung. Itulah karma, bre. Karena ketika dia menyia-nyiakan yang tulus, pada akhirnya
dia harus menanggung beratnya kehilangan yang nggak bisa lagi dia perbaiki. Jadi bre, kalau sekarang lo lagi ada di posisi ini, jangan pernah takut. Jangan pernah ragu buat ninggalin orang yang cuman bisa nyakitin. Karena waktu akan selalu jadi saksi dan karma akan selalu jalan pada waktunya. Lo cukup fokus sama diri lo, bangun kebahagiaan lo sendiri, dan biarkan dia menyesal dengan caranya sendiri. Kalau lo suka dengan konten ini, jangan lupa follow channel ini, kasih like, share, dan tulis pendapat lo di kolom komentar.